Halo, hai, jumpa lagi dengan Ibu. Masih tentunya di pelajaran atau mata pelajaran sejarah. Oke, yang kita bahas hari ini adalah sejarah wajib. Seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita telah membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanistoid, Negrito, dan Wedit. Oke, kita bahas teori-teori yang mendukung persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan. Di mana teori Yunan ini mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, bukan dari Cina. Teori ini didukung oleh si Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Ada pula si R. Hageldan dan si Kemp juga mendukung teori ini. Kenapa mereka mendukung? Kita lihat yang pertama, ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang dimiliki di mana kapak tua ini diidentifikasi memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ditemukan di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Selanjutnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa di Kamboja. Jadi itulah yang mendukung. Tadi ada kapak tua yang ditemukan yang ada di Yunan sama dengan yang ada di Asia Tengah, bahkan di Nusantara. Baru selanjutnya ada kemiripan bahasa Champa dengan bahasa Melayu yang dimiliki oleh orang-orang Melayu yang di Indonesia. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Champa yang ada di Kamboja berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Ini Sungai Mekong, kamu lihat di internet di mana Sungai Mekong. Baru arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan sampai ke wilayah Nusantara. Nusantara itu Indonesia ya. Selanjutnya menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju ke Pulau Nusantara itu terbagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama perpindahan orang Negrito, yang kedua Melayu, yang ketiga Deutero-Melayu dan Proto-Melayu. Ini sudah kita pelajari. Deutero-Melayu siapa-siapa aja, Proto-Melayu siapa-siapa aja, bahkan suku-suku Negroid atau Negrito orang-orang siapa-siapa saja. Selanjutnya ini adalah peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia sesuai dengan teori Yunan. Selanjutnya teori Nusantara. Teori Nusantara ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh si Muhammad Yamin, si Krab, dan ada lagi si J. Crow. Teori ini landasi oleh beberapa argumen. Jadi yang mendukung teori ini ada beberapa argumennya. Yang pertama, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Jadi karena peradaban ini tidak mungkin tidak ada perkembangan. Jadi menurutnya peradaban yang tinggi diperoleh karena ada perkembangan atau proses dari kebudayaan sebelumnya sehingga kebudayaan yang ada di Nusantara itu berkembang. Selanjutnya bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa Kamboja, namun persamaan ini hanyalah satu kebetulan saja. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indonesia Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Jadi Ibu jelaskan lagi, teori Nusantara adalah teori yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Karena dilihat dari perkembangan kebudayaannya, tidak mungkin suatu kebudayaan semakin maju atau semakin meningkat kalau tidak melalui sebuah proses. Itulah yang mendukungnya. Baru yang kedua, adapun persamaan bahasa Champa dengan bahasa Melayu itu hanyalah sebuah kebetulan, bukan karena
pengaruh dari bahasa Champa yang ada di Kamboja, seperti itu. Baru selanjutnya teori out of Taiwan. Teori ini berpendangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara itu berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Yang kita pelajari sebelumnya, di mana Deutero-Melayu dan Proto-Melayu itu berasal dari Cina. Proto-Melayu dari Cina Selatan, Deutero-Melayu dari Cina bagian utara. Jadi menurut teori Taiwan ini, ternyata orang-orang yang ada di Nusantara atau di Indonesia itu bukan berasal dari Cina, melainkan dari Taiwan, seperti itu. Teori ini didukung oleh si Harry Truman Simajuntak. Menurut pendekatan linguistik atau linguistik bahasa, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari untuk Austronesia, bahasa yang dimaksud kamu cari di googling biar kamu lebih tahu. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipergunakan, leluhur yang menetap di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain itu, menurut riset genetika dilakukan pada ribuan kromosom tidak menemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah Cina. Jadi si Truman ini mendukung bahwa teori Taiwan itu atau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan itu dilihat dari linguistik atau lagi dari bahasanya atau dari segi bahasa. Selanjutnya, inilah peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia sesuai dengan teori out of Taiwan. Kamu lihat. Oke, selanjutnya ada teori out of Afrika. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika karena sejarah dunia menyatakan bahwa manusia purba tertua itu pertama kali ditemukan di Afrika yang paling tua. Jadi dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika atau ilmu gen melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat Max Ickman, manusia modern yang ada di sekarang itu berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Dari Afrika mereka menyebar ke luar Afrika. Dari hasil penelitian Ickman, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jadi itu yang mendukung. Jadi selanjutnya manusia Afrika melakukan migrasi ke luar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Tujuan adalah menuju Asia Barat. Tahu Asia Barat di mana? Cari di Google. Kalau aku jelaskan pun Asia Barat, kalian pasti bertanya-tanya Asia Barat di mana. Jalur yang mereka tempuh ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab, Lebanon, dan kedua melewati Laut Merah atau Laut Mati. Pada 70.000 tahun lalu, bumi masuki zaman glasial atau pengikisan es terakhir dan permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser atau es yang membeku. Dengan keadaan seperti ini mereka sangat memungkinkan menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu primitif atau perahu buatan mereka sendiri yang sangat sederhana. Kalau bisa dilihat, kalau ada kali antara kalian yang tinggal di pinggir pantai tempat orang nelayan yang kecil-kecil, itulah perahu yang sangat sederhana. Selanjutnya, setelah memasuki Asia, mereka berkelompok tinggal sementara ada di Asia Tengah, sedangkan kelompok lainnya menuju perjalanan dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai ke barat daya Australia, yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Mongong. Jejak paling kuat untuk membuktikan bahwa manusia Afrika telah bermigrasi hingga ke Australia adalah jejak genetika. Dilihat dari gennya. Karena manusia modern tidak ada kaitannya dengan manusia purba menurut si Ickman tadi. Jadi orang-orang Afrika, orang-orang modern Afrika itu sudah bermigrasi. Ada yang ke Asia Tengah, ada yang berlanjut ke Indonesia, bahkan ke Australia, seperti itu.
Inilah teori yang mendukung teori out of Afrika seperti itu. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan atau masih mengganjal, masa sih orang Indonesia berasal dari Afrika? Kan orang Indonesia enggak berkulit hitam seperti itu. Bisa ditanyakan biar kita buka diskusi yang lebih menarik. Oke, see you, goodbye.